Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi Responsi Telkom University. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencari dan mengikuti kegiatan responsi, serta untuk membantu penyelenggara dalam mengelola kegiatan responsi secara terpusat. Di demonstrasi ini akan dilakukan dari dua sudut pandang pengguna, yaitu sebagai peserta dan penyelenggara, sesuai dengan fitur-fitur yang telah dirancang dan dievaluasi melalui usability testing pada step 14. Di sini kami akan memulai demonstrasi dari alur peserta terlebih dahulu. Pertama, pengguna memilih role sebagai peserta, kemudian memasukkan username dan password. Di sini juga ditampilkan error message jika username atau password yang dimasukkan oleh pengguna itu salah. Lalu selanjutnya memasuki halaman beranda atau home, di mana pada peserta halaman home itu digunakan untuk mencari responsi. Boleh dicoba. Nah, ini akan diketik untuk mencari responsi. Lalu ada di pojok kanan atas itu filter, di mana ini terdapat fakultas, program studi, dan lain-lain. Oke, lalu di dalam peserta ini ada yang namanya rekomendasi eh, rekomendasi penyelenggara. Karena tujuan dari aplikasi ini untuk peserta adalah untuk mengikuti penyelenggara yang ada gitu. Boleh coba diikuti, kira seperti itu. Lalu selain itu ada detail responsi yang dimana dia menyatakan responsi itu isinya apa aja sih, dari mana, terus kapan, di mana dia diadakan, bisa didaftarkan gitu. Nah, sudah. Lalu itu saja sih, sekian dari halaman beranda. Boleh selanjutnya. Untuk bagian fiturnya sendiri, di sini terdapat dua kategori, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, dan untuk bagian page yang sebelum ini, di sini kita bisa melihat apakah penyelenggara yang diikuti itu udah di-follow atau enggak. Terus di situ kita juga bisa melihat detail responsinya. Detail responsinya seperti yang tampil saat ini. Nah, untuk kategori yang sudah, di sini juga bisa melihat keterangan kita udah follow penyelenggaranya atau enggak, dan bisa melihat detail responsinya juga. Di mana kalau untuk kategori sudah, di sini juga bisa mengakses link record dan file materi yang telah dibahas pada responsinya. Sekian dari saya, mungkin boleh dilanjut oleh teman saya. Pada halaman notifikasi ini, peserta bisa melihat seluruh notifikasi tentang kegiatan responsi. Jadi notifikasi yang belum dibaca ditandai dengan latar yang warna merah, supaya lebih mudah dikenali, dan pengguna juga dapat menggunakan fitur filter untuk mengurutkan notifikasi berdasarkan tanggal atau status bacanya. Kemudian untuk halaman dari profile sendiri itu ditampilkan mulai dari nama hingga email dari peserta. Kemudian untuk yang action-nya, dia bisa keluar dan ada feedback dari sistem untuk konfirmasi apakah pengguna benar-benar ingin keluar dari akun tersebut. Nah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi dari sudut pandang sebagai penyelenggara. Nah, pada role penyelenggara ini, pengguna merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, dan memperbarui informasi responsi yang akan diikuti oleh mahasiswa nantinya. Nah, oleh karena itu, fitur yang tersedia di penyelenggara ini lebih banyak daripada yang ada di peserta. Untuk pertama itu, kita memilih sebagai penyelenggara role-nya. Kemudian jika penyelenggara belum memiliki akun, maka dia bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, penyelenggara bisa melakukan input mulai dari nama komunitas hingga konfirmasi password nantinya. Nah, di sini juga dia bakal menampilkan error message kalau misalkan email atau password yang dimasukkan oleh penyelenggara itu salah.
Nah, di sini juga penyelenggara bisa ada fitur lupa kata sandinya, jadi nanti bakal dikirim ke email penyelenggara. Itu baru masuk ke aplikasinya. Lalu pada home penyelenggara itu justru malah lebih sedikit daripada yang di peserta. Karena home sendiri tujuannya adalah untuk mempermudah peserta dalam mencari responsi-responsi yang ada. Nah, pada penyelenggara ini, seperti biasa, kita bisa search untuk responsi yang ada yang kita selenggarakan sebagai penyelenggara. Ada apa saja, lalu filter untuk responsi yang ada. Lalu di sini nampak ada tiga angka yang dia menerangkan responsi aktif. Responsi aktif adalah responsi yang penyelenggara itu adakan dan belum selesai, itu sedang atau akan dilakukan. Lalu ada total peserta yang dimana ini akumulasi dari peserta-peserta yang mengikuti responsi kelas-kelas responsi dari penyelenggara. Lalu ada total pengikut juga. Nah, pada penyelenggara ini ada checklist box itu yang dia apabila ditekan dan di-refresh dia akan hilang karena akan masuk ke dalam halaman responsi nantinya. Itu fungsinya untuk menandakan apakah responsi ini sudah dilaksanakan atau belum. Tuh. Nah, lalu di penyelenggara bedanya dengan yang peserta, di sini tidak mendaftar tapi mengedit responsi. Boleh diklik kan? Nah, di sini ada responsi yang bisa diedit. Nah, di sini coba saya demonstrasikan disimpan editan. Ya, tuh. Bisa juga dibatalkan. Ya. Nah, kalau dibatalkan dia akan langsung kelempar ke halaman home lagi. Mungkin sekian dari home. Boleh dilanjut. Untuk bagian fitur list di penyelenggara ini hampir mirip dengan yang di peserta, cuman bedanya kalau di bagian yang kategori sebelum itu penyelenggara dapat mengedit juga seperti pada bagian home. Mungkin boleh diklik. Nah, untuk tampilan editnya seperti ini dan ketika kita klik simpan, maka ada feedback untuk meyakinkan penyelenggaranya apakah beneran mau mengedit atau enggak. Nah, setelah itu di bagian situ juga kita bisa membatalkan jika memang editnya tidak ingin dilanjutkan gitu. Dan terdapat feedback juga untuk mengkonfirmasi pembatalan edit. Nah, untuk bagian kategori sudah itu di sini bedanya penyelenggara dapat mengupload link dan file materi yang telah dibahas pada responsi yang diselenggarakan. Selain itu juga terdapat icon centang yang berarti responsi itu udah dilakukan gitu. Mungkin yang upload bisa ditekan. Mungkin boleh tekan yang di ini, mungkin yang di ujung. Nah, untuk bagian ininya, bagian upload link record dan filenya tuh tampilannya seperti ini, dan di sini kita bisa menyimpan agar bisa muncul di bagian tampilan peserta nantinya. Nah, sekian dari bagian fitur list. Mungkin boleh dilanjutkan. Di sini pada halaman buat responsi ini, penyelenggara bisa membuat responsi baru dengan mengisi informasi kegiatan seperti mata kuliahnya, pemateri, kuota peserta, judul, deskripsi, lokasi, dan waktu pelaksanaan, dan thumbnail. Lalu ada tautan responsi yang opsional untuk responsi yang diselenggarakan secara online. Lalu di sini juga ada fitur reset untuk menghapus seluruh field teksnya. Di sini bisa mengisi kembali dan disimpan. Selanjutnya ada halaman notifikasi yang sama persis seperti peserta. Di sini ada untuk melihat notifikasi tentang kegiatan responsinya.
dan ada fitur untuk filter juga. Yang dilanjut. Kemudian terakhir ada halaman dari profile, itu dia akan menampilkan label sebagai penyelenggara, kemudian nama penyelenggara hingga emailnya. Lalu untuk actionnya sendiri dia bisa keluar dari aplikasi, lalu juga akan ada feedback konfirmasi agar si pengguna ini konfirmasi untuk memastikan si pengguna ini benar-benar ingin keluar dari aplikasi. Mungkin segitu demonstrasi aplikasi responsi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, and record, yes.